Sponsor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar deretan portofolio koleksi Anda? Seiring posisi indeks harga saham gabungan atau ISG yang mulai kembali diterpa aksi jual. Usai terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Apakah Anda termasuk dalam kelompok investor yang sedang menggenjot aksi jual tersebut? Untuk mengentas cuan yang sudah terakumulasi cukup tebal seiring kuatnya lonjakan ISG kemarin? Atau Anda justru masih bersikukuh bertahan di pasar dengan keyakinan bahwa pelemahan kali ini hanya bersifat sementara untuk kemudian indeks bakal kembali ngebut di zona hijau seiring sentimen positif yang makin bertebaran di bursa saham domestik. Jadi dengan kondisi dan situasi pasar yang demikian, strategi investasi apa kiranya yang sedang Anda terapkan atau justru masih Anda susun dan persiapkan guna memitigasi sejumlah potensi dan skenario yang bisa saja terjadi pada pasar modal tanah air ke depan. Sponsor, terlepas dari pilihan sikap dan strategi berinvestasi yang telah Anda siapkan, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif, berpikir cermat dan analitik, bersikap hati-hati dan tak mudah terpancing atas tren sesaat, serta senantiasa berpegang pada data dan penilaian mendalam tetap saja menjadi senjata utama bagi seluruh pelaku pasar agar tak terjerembab dan terjebak pada fluktuasi dan dinamika yang sedang terjadi di pasar. Seperti misalnya terkait posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mulai stabil di kisaran 17.700-an rupiah per dolar Amerika Serikat, di mana meski posisi ini sudah cukup jauh meninggalkan level terendah rupiah di 18.100-an per dolar Amerika Serikat yang terbentuk beberapa waktu lalu, namun harus diakui posisi rupiah saat ini masih tetap relatif rendah dan cukup rentan diterpa pelemahan dalam beberapa waktu ke depan. Juga perkembangan dari kondisi geopolitik global di mana publik dunia memang cukup mengapresiasi atas makin dekatnya opsi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Namun juga masih cukup khawatir terhadap manuver Israel yang dilancarkan di wilayah teritorial Lebanon, sehingga masih sangat mungkin memantik serangan balasan dari pihak Iran. Bahkan jika sikap ngeyel Israel ini masih terus dipertahankan oleh sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bukan tidak mungkin bakal berimbas negatif hingga membatalkan rencana perdamaian yang sedang dipersiapkan. Artinya, meski kondisi saat ini menunjukkan bahwa sentimen dari dalam dan luar negeri seolah saling mendukung terhadap tren penguatan ISG, namun sekali lagi segala hal tentu masih bisa terjadi. Sehingga sikap awas dan selalu update terhadap segala berita terkini masih senantiasa dibutuhkan bagi para pelaku pasar. Dan terkait perbincangan tentang sentimen yang mempengaruhi pasar domestik, sebagaimana kita tahu dalam beberapa waktu terakhir muncul kampanye di kalangan pelaku pasar yang cukup kuat, yaitu tagar Buy Indonesia, di mana gelombang kampanye tersebut bisa dianggap sebagai balasan atas kampanye tagar Sell Indonesia yang juga sempat marak dan banyak diyakini sebagai biang kerok atas derasnya aliran dana asing yang keluar dari tanah air. Bagi sebagian pihak, merebaknya tagar Buy Indonesia ini dapat dimaknai sebagai wujud patriotisme dan nasionalisme dalam bentuk lain dari kalangan pelaku pasar nasional. Di tengah niatan pemerintah menerbitkan Patriot Bond guna memperkuat cadangan kas negara. Tanpa adanya intervensi dari pemerintah, kalangan pelaku pasar rupanya memiliki caranya sendiri dalam menjaga kedaulatan serta fundamental ekonomi dalam negeri dari potensi ancaman yang datang dari kalangan investor global. Dan dampaknya juga sudah bisa kita lihat bersama, di mana indeks harga saham gabungan, kemudian nilai tukar rupiah hingga harga sebuah komoditas strategis termasuk emas seolah kompak untuk menguat berjamaah, sekaligus menjadi aksi rebound yang cukup epik usai dalam beberapa bulan terakhir industri keuangan, kinerja bisnis sektoral, sampai geliat perekonomian nasional secara umum terus-menerus dikungkung oleh bayang-bayang pelemahan. Namun sebagai pelaku pasar, kita tentu juga mafhum dan sangat menyadari bahwa di tengah rentetan sentimen positif yang tersedia di pasar,
Tetap saja peluang pelemahan masih akan tetap membayangi sebagai bagian dari dinamika dan fluktuasi pasar yang normal dan wajar. Maka beranjak dari sana, sebuah pertanyaan sepertinya cukup pantas untuk mulai dimunculkan, yaitu seberapa kuat dan tangguhkah gelombang sentimen positif yang ditimbulkan oleh kampanye tagar Bank Indonesia ini? Jika memang cukup tangguh, maka pertanyaan selanjutnya, seberapa lama ketangguhan tersebut dapat dipertahankan sehingga dapat menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG setidaknya dalam beberapa pekan mendatang. Terkait pertanyaan analitis tersebut, sebagian pelaku pasar masih sangat setuju bahwa penentu utama atas arah pergerakan IHSG ke depan tetap datang dari hasil evaluasi yang tengah dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI terhadap industri pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini seolah menjadi gong atau klimak atas beragam dinamika pasar yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, di mana sebelumnya lembaga penyedia indeks global tersebut telah menyoroti faktor transparansi dan keterbukaan informasi atas kepentingan saham di masing-masing emiten Indonesia yang dinilai masih abu-abu sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan dari investor global. Dalam hasil evaluasi yang telah dilakukan, keputusan yang nantinya bakal diambil oleh MSCI diyakini akan sangat berpengaruh dan cukup menentukan apakah sejumlah pembatasan terhadap pasar Indonesia sudah cukup layak dan sepantasnya dilonggarkan atau tidak. Tak hanya soal kelonggaran batasan, keputusan MSCI ini diyakini juga bakal sangat menentukan dalam memantau perspektif investor global dalam melihat gambaran terkait positioning Indonesia dalam peta dan ekosistem pasar modal global secara keseluruhan. Sesuai jadwal yang telah disusun, MSCI seandainya bakal segera mengumumkan hasil Global Market Accessibility Review yang telah dilakukannya pada 18 Juni 2000 mendatang waktu Eropa atau sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia atau sekitar tanggal 19 Juni 2026. Sementara keputusan terkait Annual Market Classification Review rencananya bakal diumumkan pada 23 Juni 2026 mendatang waktu Eropa atau sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Juni 2026 mendatang. Dalam menyambut momen pengumuman tersebut, kalangan pelaku pasar pada intinya tengah memfokuskan concernnya pada dua poin utama, yaitu kemungkinan dicabutnya status pembukaan atau freeze terhadap pasar Indonesia, serta keputusan terkait klasifikasi pasar. Dalam review aksesibilitas pasar, kalangan pelaku pasar lebih banyak mencermati apakah MSCI ke depan membuka kemungkinan untuk mencabut pembekuan yang sebelumnya telah diberlakukan terhadap pasar Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup peluang dibukanya kembali penambahan konstituen ke dalam indeks MSCI, migrasi saham antar indeks, hingga perubahan pada Foreign Inclusion Factor atau FIF, serta Number of Shares atau NOS. Selain itu, pasar juga tengah menunggu keputusan apakah Indonesia tetap bakal mempertahankan status investasinya sebagai pasar berkembang alias emerging market atau berisiko turun kasta menjadi pasar perbatasan alias frontier market yang notabene hanya berada satu level di atas pasar negara tertinggal. Tentu sebagai pelaku pasar domestik, kita semua sangat berharap atas segala hasil maksimal yang bisa didapat oleh industri pasar modal Indonesia dari hasil keputusan yang bakal ditetapkan oleh MSCI ke depan. Namun seperti halnya kondisi pasar yang akan selalu dinamis dan fluktuatif, ada kalanya harapan yang tak berbanding lurus dengan yang bakal terjadi di lapangan. Namun demikian, dengan apa yang telah kita buktikan lewat ketangguhan kampanye tagar Bank Indonesia, bukankah proyeksi positif masih cukup layak kita apungkan? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edek Channel TV, edekchannel.com, dan media sosial Edek Channel. Sampai jumpa.